Halo sobat-sobat Gen Z, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, maupun yang di rumah ataupun di studio. Nah, di sini kembali lagi bersama program Talk and Chill. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema apakah hubungan pertemanan mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Nah, tentunya saya sendiri di sini, saya tidak akan sendiri di sini, saya akan ditemani narasumber hebat kita. Dokter muda psikolog kita Kak Yunita dan salah satu mahasiswa Kak Fajar. Mari kita sambut narasumber hebat kita. Beri aplaus dong. Halo Kak Yunita. Halo. Hai. Halo Mas Fajar. Halo Bang. Oke. Silakan duduk Mbak Yunita sama Kak Fajar. Oke. Selamat siang Kak Yunita, Kak Fajar. Siang. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nyantai nih sekarang. Kita akan membahas tentang apakah kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, Kak. Jadi untuk yang pertama kita nanya sama Kak Yunita nih, sebagai seorang dokter psikolog. Untuk menurut Kak Yunita nih, Kak Yunita nih sekarang udah baru lulus S2 Kak ya? Iya, baru lulus S2. Kalau boleh tahu tuh asal Kak Yunita sendiri tuh dari mana sih, Kak? Nah, saya dari Jakarta, Kak. Jakarta banget nih. Baru dari. Jakarta. Udah kelihatan nih. Kakak kan udah selesai nih ngambil S2-nya di UGM Kak ya? Bener ya? Iya, di UGM. Jadi kemarin tuh Kakak ngambil S1-nya di mana tuh, Kak? Saya kemarin ambil S1-nya deket-deket aja di UI. Oh, di UI Kak ya? Berarti semuanya di Jogja Kak ya? Enggak, kan UI di Jakarta. Sorry, berarti salah. Berarti pas di UI ini ya nggak ngerasain jadi perantauannya ya. Jadi akamsi malahan. Iya. Terus itu kenapa sih Kak Yunita milih di Jogja untuk lanjutin pendidikannya? Saya pilih di Jogja itu karena yang pertama kita sendiri juga udah tahu kan kualitas pendidikan di Jogja itu kayak gimana. Iya, benar. Kualitas pendidikan di Jogja itu tinggi. Terus juga di Jogja ini kita mampu, apalagi untuk perantauan kita pasti bisa mengembangkan diri kita Iya, di sini benar. gitu. Jadi makanya saya pilih untuk keluar dari zona nyaman saya. Zona nyaman. Kayak lagu ya. Berarti bulan lalu tuh baru banget ya Kak, kakaknya lulus S2 Kak ya? Iya, puji Tuhannya lulus sih. Alhamdulillah. Puji Tuhannya lulus tepat waktu. Tepat waktu. Heeh. Dengar-dengar kemarin tuh ngambil S2-nya di Universitas Gadjah Mada Kak ya? Iya, di UGM. Oke. Wah, berarti keren banget nih Kak Yunita sekarang. Terus itu kalau kan kakak udah lulus S2 tuh. Kakak bakalan stay di Jogja atau balik ke Jakarta nih? Untuk sekarang saya kayaknya bakalan balik ke Jakarta karena kemarin setelah lulus itu saya dapat tawaran kerja di Jakbar. Jadi saya bakalan balik ke Jakarta. Jakarta ya. Berarti enak banget ya, lulus S2 langsung dapat kerjaan kayak. Iya, jadi kayak sudah diatur sama dia. Itu ada orang dalamnya enggak itu? Ini nggak murni. Bagus tuh. Kirain ada. Boleh tahu sekarang tuh kesibukan Kak Yunita tuh apa tuh? Sibukannya sekarang kerja sih. Kerja ya. Kerja, nyambil kuliah gitu. Sibuk banget ya Kak berarti ya? Iya, sebenarnya sih cuman ya sok sibuk lah ya. So sibuk aja kayak. Itu menurut Kak Yunita sendiri itu apa sih tips buat anak muda zaman sekarang untuk memilih atau memilah lingkungan pertemanan yang positif tuh Kak? Kalau masuk ke ranah itu kayaknya kita sendiri tahu ya kalau lingkungan pertemanan itu kayak udah hal yang lumrah lah di sekitar kita kan. Kalau untuk memilihnya itu untuk pertemanan yang paling penting itu kenali setiap orang yang kamu kenali. Maksudnya kenali setiap orang yang kamu kenal gitu. Jadi kayak ngenalin karakternya orang ini Iya, gimana gitu. mengenali karakter orangnya kayak gimana, terus nilai-nilai orangnya kayak gimana gitu. Berarti kita tuh bebas ya berteman, yang penting kita kayak bisa milih teman tuh yang kayak Iya. mana itu kayak. Tapi jangan terlalu bebas juga gitu. Kalau misalnya kamu bebas boleh tapi dibatasi. Bebas tapi tegas. Berani mengatakan tidak gitu. Tidak. Nah, gitu. Baiklah, sekarang kita akan nanya ke Kak Fajar nih. Halo Kak Fajar, gimana nih kabar Kak Fajar sendiri nih? Baik-baik aja. Iya. Iya, kelihatan ini nggak bad mood nggak hari ini. Misalnya moodnya lagi bagus. Ini ngomong-ngomong Kak Fajar sendiri tuh asalnya dari mana nih Kak? Akamsi saya.
Tahu nggak artinya apa? Apa tuh artinya Kamsi itu? Anak kampung sini. Saya baru tahu ya, Kak. Iya. Oh, baru tahu tuh. Kira udah tahu ya. Padahal itu sempat jadi tren loh itu kata-kata itu. Iya. Apa? Sempat viral ya? Iya, nama-nama akamsi maksudnya jadi kata-kata yang tren gitu loh. Berarti kakaknya itu asli Jogja kayak? Asli Jogja, Kak. Tepatnya di Bantul. Oh, di Bantul. Iya, di Bantul ya. Itu sebagai orang asli Jogja tuh, menurut pandangan Kak Fajar tuh gimana sih tentang ke lingkungan di sekitar Kak Fajar tuh? Lingkungan pertemanan. Iya, Ya. Segi pertemanannya. Kalau menurut saya untuk lingkungan pertemanan di Jogja itu kalau untuk sekarang menurut saya sama aja sih sebenarnya sama teman-teman yang dari luar. Mungkin karena saya juga sudah 3 tahun masuk di dunia perkuliahan, jadi saya bisa apa ya? Bisa membenarkan bahwa kalau namanya pertemanan itu sebenarnya sama aja sih lingkungan. Bener sih. Di mana-mana pun ada yang namanya teman toksik, teman yang bener, Ada yang salah. pasti ada kan? Iya. Ya. Jadi tinggal gimana kita aja menyikapi hal tersebut gitu. Kalau untuk sekarang saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Di UTY Ya, kayak di ya? UTY. Oh, tahu. Iya. Jauh ya, Kak, datang Iya. dari Bantul, PP. Jauh-jauh saya dari Bantul ini naik motor tadi. Berarti sekarang semester berapa Kak Fajarnya? Sekarang semester 7. Bisa 7 ya? Ya. Itu ada nggak sih Kak. Kelihatan ini bocil. Oh, pasti ada itu kalau keluh kesah, pasti ada. Kalau yang namanya mahasiswa itu yang namanya keluh kesah itu pasti ada ya Mas ya. Pasti itu Pasti ya. ada kan, Kak? Saya juga sudah Karena merasakan ngalamin ya. Ya, apalagi sekarang masuk di dunia pekerjaan. iya dunia pekerjaan kan pasti. Nah, yang namanya keluh kesah itu pasti ada. Apalagi kalau yang namanya mahasiswa itu ada kan di fase yang ngerasain mumet tugas gitu loh. Nah, iya. Apalagi di semester 5 tuh yang kemarin baru trending tuh apa? P mancing. Pernah denger kan? Ya itu sejudek itu loh. Apa pusing kuliah itu. Tapi ya semuanya tergantung kita menyikapinya gimana, ngebagi tugasnya gimana gitu. Oke, Kak Fajar, makasih ya Kak Fajar untuk pertanyaan yang telah dijawab. Kita balik ke Kak Yunita lagi nih. Untuk tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang apakah lingkungan pertemanan itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, menurut Kak Yunita nih sebagai dokter muda, itu gimana sih Kak pendapat Kakak tentang lingkungan yang negatif tuh Kak? Kalau dalam dunia psikolog ya, kalau dalam dunia psikolog itu ada 2 aspek, Kak, dalam memilih lingkungan pertemanan. Apa aja aspek tuh? positif sama aspek negatif. Oh. Tahu nggak aspek positifnya apa aja? Apa itu? Coba. Nah, kalau aspek positifnya itu kita bisa dapat dukungan dari teman, kita bisa melihat teman itu sportif nggak sama kita, mampu kepercayaan dirinya gimana, dia kasih kita feedback yang baik apa tidak, sama tentunya dalam hubungan pertemanan yang sehat ya. Iya, Nah, gitu. Terus untuk yang lingkungan pertemanan yang negatifnya malah sebaliknya, Kak, bisa menyebabkan stres. Stres. Pasti Kak Fajar nih misalnya nih, Iya. di dalam lingkungan pertemanan misalnya kayak suka dikritik di depan umum atau langsung gitu, tapi depan umum, gimana perasaannya? Ya pasti ini ya kayak ngaruh banget ya sama mental ya, jadi nggak percaya diri gitu. Terus suka dibanding-bandingkan sama Waduh. teman-teman yang lain. Nah, gitu. Ojo dibanding-banding ke. Tuh, Kak. Jadi dalam dunia pertemanan itu kita harus pintar-pintar memilih. Iya. Nggak apa-apa kita milih teman, yang penting itu sehat untuk kita. Jadi jangan sampai ini ya Kak ya apa kayak ada saling jegal menjegal ya kan Iya. dari satu sama lain gitu. Iya, Nah, itu pokoknya sangat harus- pengaruh banget sih. Soalnya pernah sih ngerasain kayak gitu. Gimana Kak rasanya? Ya itu kayak masuk di dalam suatu circle yang toksik banget lah pokoknya. Jadi kayak nggak menguntungkan lah intinya. Tapi bagusnya bisa keluar ya. Iya, untungnya bisa keluar. Free sekarang. Oke, baik ya Kak Yunita, Kak Fajar, sekarang kita iklan dulu sebentar. Bunda,
Belum. Woi, Tahu deh, Bunda sekarang udah nggak dandan. Kipas angin aja mau nengok langsung balik badan. Nah, gincu dong. udah lama gak mampir-mampir. Udah saatnya diantar gokar. Halo sobat-sobat Gen Z, kembali lagi nih pada program Talk and Chill. Nah, tadi kita kan sudah membahas beberapa tentang apakah kesehatan mempengaruhi lingkungan pertemanan seseorang. Jadi kan kita sudah dibahas sama Kak Yunita tadi. Nah, sekarang kita tanya lagi sama Kak Yunita. Kayak mana sih tips and triknya supaya kita tidak terpengaruh lingkungan tersebut, Kak? Kalau untuk dalam dunia psikolog sih tipsnya ya, tipsnya itu yang pertama bisa dicatat mungkin. Aduh, nggak bawa nih. Ini nggak ada catatan. Yang pertama itu kenali temanmu dan kenali dirimu sendiri. Itu yang pertama. Misalnya nih kamu nggak kenal temanmu, nggak kenal banget nih sama temanmu nih, terus kamu langsung jadikan dia patokan kamu gitu. Pasti kayak kok dia kayak gini sih gitu. Pasti langsung kayak kaget loh. Kok temanku gini sih? Padahal kamu belum terlalu kenal dia tapi udah langsung jadikan dia tuh teman gitu loh. Jadi lebih baiknya kenali dulu dia dalam-dalam. Nah, baru kamu bisa temani dia gitu. Wah, sobat-sobat Gen Z luar biasa banget ya tadi dari pendapat dari Kak Yunita. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih. Kita silakan untuk Kak Yunita, Kak Fajar untuk minum dulu kan. Mungkin dari tadi kan udah aus nih. Tahu nih. Padahal udah dikode dari tadi. Makasih Kak. Makasih ya. Nah, sobat-sobat Gen Z, ternyata menurut psikologi itu lingkungan pertemanan sangat berpengaruh ya untuk kesehatan mental seseorang. Nah, jadi sobat-sobat Gen Z, kita harus lebih hati-hati nih dalam memilih lingkungan pertemanan. Terus sekarang kita lanjut ke Kak Fajar nih. Nah, menurut Kak Fajar sendiri, pernah nggak sih dalam lingkungan pertemanan Kak Fajar tuh ketemu pertemanan yang negatif gitu, Kak? Kalau ketemu sama pertemanan yang negatif itu pasti saya juga udah pernah ngalamin sih. Pasti udah pernah, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita juga pasti ngelewati fase dimana kita merasakan remaja ya kan. Udah pernah kan, benar. pasti Sedang Mas Satria juga pernah kan ngerasain kayak oh jadi gini jadi remaja tuh. Kak Yunita juga pernah kan jadi remaja? Oh, pernah. Apalagi ya. Iya, apalagi cowok kan. Kalau cowok kan Pernah lah ngerasain. iya, pas remaja kan pasti ya serba pengen tahu kan. Ya, pasti rasa ingin tahunya tinggi banget gitu. Jadi kalau dulu itu pertemanan yang negatif tuh pasti ada. Contohnya ya itu waktu yang saya ceritakan tadi waktu saya SMP itu yang Pas masih muda lah ceritanya. kan masih remaja lah yang Mencari saya- jati diri. mencari gitu ya. jati diri siapa sih saya gitu. Coba itu coba ini ngerokok. Nah. Waduh. Iya dulu kayak gitu dulu. Jadi kayak apa ya salah masuk circle gitu. Tapi ya diambil hikmahnya aja. Tapi dibalik apa ya dibalik sisi negatif circle itu pasti ada hal positifnya. Iya. Jadi nggak selalu oh si A dia orangnya toksik, si A, si B, si C orangnya nggak bener nih dia suka ngerokok atau apa gitu. Itu nggak selalu jadi hal yang negatif. Bisa diambil sisi positifnya, misalnya si A ini dia ini ngomongnya kasar nih, tapi di sisi lain dia ini punya Sifat baiknya sifat baiknya atau sisi akademiknya bagus misalnya. Nah, itu kita ambil contoh yang baik aja gitu loh. Ambil yang baik aja. Jadi nggak usah wah ini suka ngomong kasar, jauhin lah. Ya.
jangan dulu, jangan langsung mikir ke situ gitu loh. Kita kan cuman kayak tahu casingnya aja. Iya, nggak tahu dalamnya Iya. kan. Siapa tahu di masa mendatang si orang ini Yang bakal bisa ngebantu, sukses, iya, ya. bisa ngebantu Nggak kita, tahu, ya ya. kan, nggak tahu kan. Nah, iya, jadi iya, kayak iya. gitu. Jadi menurut Kak Baja sendiri itu lingkungan pertemanan itu ngaruh banget kayak. Ngaruh banget. Jadi menurut Kak Baja sendiri kalau seandainya ada nggak sih tips buat para remaja seumuran kita gitu kan, apa sih tipsnya supaya mereka nggak terjerumus ke hal yang negatif itu Kak? Kalau tips dari saya mungkin kita harus ini dulu ya, kayak yang disebutin Kak Yunita tadi, harus ngenalin dulu, ngenalin apa namanya, karakteristik teman-teman teman, kita. ah, Ya, kita harus ngenalin dulu, jangan langsung apa ya, kita kayak masuk Langsung ke masuk tuh masuk ke dalam jangan. circle. Kalau bisa Jadi ya lebih tegas. jadi di kalangan mahasiswa seperti kita, seperti Mbak Yunita ini, pasti ada yang namanya kayak circle kan. Udah pernah dengar belum kata-kata circle itu? Pasti kan setiap kayak di dunia perkuliahan itu pasti kayak ada circle ini, circle itu, gitu kan pertemanannya kan. Ya, jadi di dalam circle itu ada istilah yang namanya social proxying effect. Nah, Apa itu Kak? jadi intinya social proxying effect itu habit kita atau kebiasaan kita. Misalnya kita punya kebiasaan yang sama nih sama teman-teman kita. Nah, sama circle kita gitu. Nah, itu bakalan jadi habit circle, jadi kebiasaan circle. Kebiasaan suatu circle. Contohnya kayak misalnya kita gabung di suatu circle yang teman-temannya ngerokok. Nah, otomatis kita juga ikut ngerokok kan. Nah, iya kan. Nah, tapi ada kasus juga nggak semua orang yang terjerumus di suatu circle yang seperti itu tuh ngikutin gitu. Tapi ya kebanyakan ya kayak gitu, ya kan. Misalnya kita terjerumus ke circle yang mungkin di dalamnya nggak bener gitu, suka bolos kuliah. Nah, ya kita pasti juga nanti ikut-ikutan. Kalau nggak ikut nggak enak, ya kan. Wah, pernah ini. Pernah lah namanya. Waduh. Ya. Jadi itu tadi ya Sobat Gen Z, ternyata kan lingkungan pertemanan itu sangat ngaruh untuk kesehatan mental kita. Terus kita kayak gimana sih cara kita memilih untuk supaya kita tidak terjerumus ke hal yang negatif gitu. Terus kita beri apa dulu buat narasumber hebat kita pada siang hari ini. Mungkin kita iklan dulu nih. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan, bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Halo sobat Gen Z, kembali lagi nih pada program kita Talk and Chill. Nah, tadi kan kita udah beberapa bahas tentang lingkungan pertemanan yang mempengaruhi mental seseorang. Nah, jadi sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi nih tentang masalah tersebut. Jadi menurut Kak Paja sendiri itu kan ada beberapa isu tuh tentang gangster tuh, menurut Kak Paja sendiri itu gimana gitu Kak? Gangster, oh iya. Kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi, bahwa gangster itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Seperti kayak faktor memilih teman atau memilih circle. Kan seperti yang saya bilang tadi loh, yang apa?
bahwa manusia itu atau seseorang itu pernah mengalami yang namanya fase remaja. Di mana fase remaja ini mereka ini apa? Mencari jati diri. Mencari jati diri, mencari validasi dari seseorang. Siapa nih saya ini siapa sih sebenarnya? Nah, gitu. Kayak Pengen gitu. diterima terus ya. Iya. Iya, selama SMA tuh pernah nggak sih Kak Paja tuh ikut geng kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah, ya. Belum pernah. Cuman ya kayak nongkrong di suatu deket sekolah lah, misalnya kayak warung, tapi ya itu bukan geng sih, orang nggak ngapa-ngapain juga. Oh, Iya. berarti bolos. Enggak juga. Bolos. Terus tuh kalau menurut Kak Yunita tuh itu kayak mana sih kalau menurut Kak Yunita dalam dunia, kan Kak Yunita kan udah S2 nih, pasti pernah lah mengalami hal-hal yang negatif atau hal apa gitu dalam perkuliahan selama kuliah tuh Kak. Nah, kalau di perkuliahan ya mungkin karena apa ya? Untuk pengalaman di perkuliahan tentang geng ya. Untuk geng. Temanan gitu. Lah, emang di kamus juga ada geng-gengan ya? Pasti ada. Oh, circle-circlean gitu kan. Iya, geng-gengan gitu ya. Oh, untuk circle-circlean mungkin kita nggak main circle-circlean. Bagusnya seperti itu sih. Jadi saling ngerangkul gitu ya, Kak, ya? Iya, maksudnya kayak kita temenan, udah temenan. Nanti kalau misalnya biar kita juga nggak kena mental gitu loh. Misalnya kita punya temen, kita ini bergantung sama dia. Iya, Terus tiba-tiba dia punya temen juga gitu kan, kayak kita langsung kayak, hah? Jadi nggak usah ini ya, kayak Iya, apa? nggak Nggak usah terlalu bergantung ya. Iya ya. Oh, gitu. bener banget. Jadi nggak ada yang namanya circle-circlean. Usahain nggak ada gitu. Jadi berteman ya berteman aja. Berteman aja. Heeh. Dirangkul gitu kan. Iya, Karena dirangkul. itu juga kayak ini ya, kayak di luar kontrol kita ya. Misalnya Iya. kayak apa ya? Teman kita mau punya teman siapapun juga boleh kan? Iya, jadi kan setiap orang itu bertumbuh dan berkembang betul. begitu, Kak. Tapi kalau masalah tugas jangan nyontek. Benar kan? Ya, begitu. Untuk dari Kak Yunita sih, apa sih tanggapan kakak dalam dunia pekerjaan tuh, kan berkata kan kakak dari seorang psikolog, itu ada nggak sih kayak pesan atau untuk kesan sebagai seorang psikolog, iya pengalaman tuh? Kalau untuk pengalaman saya punya cerita. Wah, apa tuh? Seru nih kan? Seru nih. Kan kemarin selesai lulus itu kan udah langsung dapat kerja, puji Tuhan ya kan, langsung dapat kerja di Grocak Bar. Nah, kebetulan itu ada pasien yang datang, dia datang. Bagusnya sih dia langsung datang ke psikolog gitu, cari pertolongan pertama lah langsung gitu. ya, daripada yang lagi ngetren sekarang itu kan. Iya, yang waduh itu gitu kan. menurut saya alay sih kayak gitu. Iya kan? Kayak dia di lingkungan pertemanannya itu kurang didengarkan, terus di lingkungan keluarganya juga kurang disupport, di pertemanan juga begitu. Jadi dia tuh nggak punya siapa-siapa lah gitu kan. Jadi dia bingung untuk meluapkan keluh kesahnya itu kemana gitu kan. Terus dia datang ke saya. Puji Tuhannya sih dia datang ke psikolog untuk mencari pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya buat teman-teman di rumah, kalau ada teman atau keluarga kalian yang kurang support kalian dalam hal-hal yang positif atau kurang support kalian ke hal-hal yang kalian mau, jangan pernah mencoba hal-hal yang sekiranya mungkin seharusnya tidak dicoba. Kalau bisa langsung cari psikolog, datang ke psikolog, langsung Hidup itu datang. indah, bro. Beneran. Iya nggak? Iya. Masih banyak hal-hal lain yang perlu dicoba gitu loh. Masa langsung karena pertemanan kamu begini terus keluarga kamu begini kamu langsung kayak ciut gitu kan, kan enggak. Iya, jadi ya lebih bagusnya sih kamu cari psikolog, konsultasi, Bener. gitu. Jadi setidaknya kamu dapat pencerahan sedikit. Oh, aku di sini ternyata masih ada yang peduli gitu. Ini jangan sampai sekarang ketawa-ketawa nanti kamu ini Iya. nanti pulang ke rumah frustasi, stres diem gitu aja kan. ini kan bahaya itu. Kita juga perlu waktu untuk sendiri loh. Iya, Dengan pasti sendiri. itu. Karena kita tuh kayak ada masalah sendiri tuh kayak ada yang kayak dipendam sendiri. Tapi kan seharusnya kayak cerita ke teman atau yang ahlinya gitu kan. Ya kalaupun gak ada teman buat cerita kan setidaknya datang aja lah gitu loh, konsultasi gitu. Kalau menurut Kak Pajat sendiri tuh apa sih
dari pengalaman kakak selama sekolah atau kuliah tuh, cara kakak menanggapinya tuh? Cerita dong, Kak. Menanggapi ini ya kayak hal-hal pertemanan itu ya. Ya mungkin yang seperti yang saya sampaikan bahwa pertemanan saya dari SMP yang saya itu tadi apa? Yang saya masuk circle yang semua orang-orang di dalamnya tuh ngerokok gitu ya kan. Jadi secara otomatis pun saya juga ikutan ngerokok gitu ya kan. Nah, Tapi Kak gitu. Fajar tahu gak sih kalau misalnya sadar gak sih kalau Kak Fajar itu tuh masuk ke dalam circle yang negatif? Sadar banget pasti. Semua orang pun saya yakin pasti sadar kalau dia tuh masuk ke lingkungan yang nggak bener gitu. Nah, terus cara keluarnya tuh gimana? Penasaran jadi ikut-ikut coba-coba Iya. gitu ya. Apa enggak? Gimana Kak tadi? Terus cara keluar dari lingkungan yang kayak gitu gimana? Bukan keluar. terus? Jadi gini. Yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang namanya temen yang dia mempunyai sisi negatif pasti ada yang namanya sisi positif. Bener nggak? Oh iya, bener banget. Jadi tinggal gimana kita menyikapi hal tersebut ya kan. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih teman-teman yang apa Yang sekiranya mendukung kita ke hal sekiranya yang mendukung. sport Jadi ini. kita bisa ambil dari sisi positifnya. Bisa jadi kalau misalnya di masa mendatang Mereka teman bantu kita, kita. teman-teman kita bisa bantu kita, ya kan? Nah, jadi tahu siapa yang bakalan sukses. iya, jadi ya enjoy aja, ambil sisi positifnya aja walaupun kita tahu teman kita Begitu, jangan toksik, ikut. ya jangan melulu diambil hal negatifnya. Jadi harus tegas ya, kayak Ya, aku nggak bisa gitu, harus bisa berkata tidak gitu ya. iya, misalnya kamu diajak ngerokok, misalnya kamu nggak ngerokok nih, diajak, ayo ngerokok, nggak dulu bro, cowok tanpa asap, gitu. Jadi teman-teman untuk Sobat Gen Z, kesimpulannya itu kita tergantung dari diri kita sendiri, cara memilah teman tuh kayak mana. Terus kita kan bisa tahu sendiri lingkungan mana yang benar dan nggak benar itu yang kayak mana. Jadi teman-teman ya harus intinya pinter-pinter lah dalam memilih sebuah pertemanan atau lingkungan yang baik tuh gimana. Jadi semuanya tuh bergantung pada diri kita sendiri seperti itu. Ya. Setiap solusi itu berbeda untuk semua orang, tapi berlaku. Tapi kalau misalnya misalnya kita nih nemuin temen yang kira-kira emang dia tuh toksik banget, toksiknya tuh udah nggak bisa udah nggak bisa ditoleransi gitu. Ya kalau menurut saya mending di cut off aja nggak sih, ya kan? Ya, Ya itu aja Sobat Gen Z, 24 menit tak terasa perbincangan kita. Semoga dari obrolan kita mendapatkan imbauan yang baik. Semoga teman-teman semua dapat memilih lingkungan yang sehat, yang positif. Itu aja dari kita, selamat jumpa dan semangat semuanya Sobat Gen Z. Tepuk tangan dulu dong. Jiwan. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind.